Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Amsal Nasution, MM, sebagai dosen pengampu, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Asmaul Hasana. Saya mahasiswa di STI Baru Muraya Sibuhuan, kelas PGMI 1A. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer untuk membuat metode pembelajaran. Adapun materi yang akan saya bawakan di sini yaitu tentang faktor-faktor pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai untuk membahas apa saja faktor-faktor pendidikan itu. Nah, yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan yaitu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan juga penelitian. Dalam pendidikan, terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, kemudian yang kedua faktor pendidik, kemudian yang ketiga faktor peserta didik, kemudian yang keempat faktor alat pendidikan, kemudian yang terakhir faktor lingkungan pendidikan. Faktor-faktor pendidikan yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan utama menurut Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4, pada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan tujuan utama nasional yang menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan di seluruh penjuru Indonesia untuk mencapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Kemudian yang kedua yaitu faktor pendidik. Pendidik yaitu orang yang membimbing anak agar anak tersebut dapat menuju ke arah kedewasaan. Ada beberapa contoh tenaga pendidik yaitu guru, dosen, kemudian tutor instruktur, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian jenis pendidik, yaitu ada orang tua dan juga ada guru. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua itu adalah pendidik pertama seorang anak. Karena setelah anak lahir, otomatis orang tua akan menjadi seorang pendidik. Pada kenyataannya, seorang anak itu lahir dalam keadaan tidak berdaya dan dia butuh dididik oleh orang tuanya. Kemudian, selanjutnya guru. Guru adalah mereka yang diberi tugas dan berprofesi menjadi seorang pendidik. Contohnya seperti guru di sekolah. Faktor yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan faktor terpenting dalam pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, maka tidak akan mungkin terlaksana proses pendidikan tersebut. Ada beberapa karakteristik peserta didik yang harus dipahami oleh guru, yaitu yang pertama, gaya belajar. Guru harus memahami bagaimana gaya belajar seorang peserta didik tersebut. Guru harus memahami bagaimana minat peserta didik tersebut dalam belajar. Agar ketika minat belajar dari seorang peserta didik itu rendah, guru dapat memberikan solusi agar minat peserta didik dalam belajar itu akan meningkat. Kemudian, guru juga harus memahami bagaimana perkembangan emosi dari seorang anak. Kemudian faktor selanjutnya yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan yaitu alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara umum, alat-alat pendidikan itu ada yang terkelompok menjadi software atau perangkat lunak, kemudian ada yang terkelompok menjadi hardware atau perangkat keras. Yang terkelompok sebagai software atau perangkat lunak yaitu nasihat, teguran, larangan, perintah, dan juga tauladan. Kemudian yang terkelompok sebagai hardware seperti komputer, kemudian proyektor, dan juga laboratorium, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu berbagai lingkungan yang berpengaruh dalam pendidikan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Fungsi lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan manusia yaitu membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.